Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجماعة به في كل أتوار وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأسباب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرة الكرام الجلال الفضلاء, para tokoh masyarakat, para alim ulama, khusus para habaib, Habib Fauzan bin Abdul Qudus, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Hamid, bahkan juga buat kakak beliau yang sudah yang masih sakit di rumah sakit sudah sebulan lebih gitu. Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Hamid, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan batin, mensembuhkan afiat tambah zahirah wa batinah hasanah nabiyah bijahi Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bisa kumpul kembali di sini. Allah takdirkan lisan kita yang banyak bohong, yang banyak dusta, yang banyak dosa, Allah muliakan dengan berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah tanda bukti yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sampai akhir hayat kita, sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia ini pasti sudah banyak ujian dan cobaan, juga teguran dan kadang hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak usah kamu berkeluh kesah, fokus pada keluhan-keluhan kamu, tidak, tapi tetap kamu fokus untuk zikir dan ingat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada musibah yang besar, bencana, cobaan dari musibah yang dialami Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, dzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan alaikum atas kalian. Kapan itu? Ija'atkum junudun, ketika Nabi menghadapi peperangan yang luar biasa, tekanan batin yang sangat hebat saat itu, yaitu perang Khandaq, perang Parit. Ketika ja'atkum junudun, datang kepada kalian, kepada Nabi dan pasukannya, junud, pasukan Al-Ahzab, pasukan Bani Quraidah yang mengepung Nabi ke Madinah atas inisiatif Salman Al-Farisi. Maka dibuat digali parit yang dalam, yang lebar sekali sekitaran kota Madinah, sehingga mereka ini tidak bisa melewati atau menyerang. Luar biasa. Sampai ada satu jawara yang luar biasa, ahli penunggang kuda yang lihai, ahli pedang, ya, Amr Ibnu Abul Waj Al-Amiri,
loncat beberapa dengan pasukannya berhasil di ujungnya, berada di ujung paritnya. Nggak ada sahabat yang berani melawan. Akhirnya Rasul SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih muda. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertarung, debu berhamburan, ketutup. Mereka bingung, mereka khawatir kaum muslimin siapa yang akan menang. Karena saat itu pasukan Nabi itu cuma 3.000. Dalam riwayat yang lain cuma 700. Sedangkan personil musuh itu jumlahnya 10.000 lebih. Ditambah lagi sekutu yang membatalkan perjanjian damai kepada Nabi dengan Nabi, yaitu Bani Quraidah yang jumlahnya ribuan. Akhirnya bergabung mereka, umat muslim cuma 3.000 dikit. Dalam riwayat yang lain cuma 700. Mereka sudah bersandar di bukit, di hadapan mereka ini musuh siap nyerang sudah. Sampai ada yang hampir murtad. Saat itu luar biasa, wazulzilu zilzalan sadida. Kata Allah dalam lanjutan ayat itu, ija'ukum min fawqikum wa min asfal minkum. Datang dari atas, dari bawah. Dari dataran tinggi, dari dataran bawah itu dikepung kaum muslimin saat itu. Wa idzagatil absar wa balagatil qulubul hanazira wa tadunna billahi dununa. Sudah sesak dadanya dan berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang bermacam-macam. Ini Allah mau memusnahkan kita, ini kayaknya nggak menang ini. Wa zulzilu hunalika butuliyal mu'minun. Saat itu kaum mukminin zulzilu zilzalan zanira. Ubudiyal mu'minun. Saat itu kaum mukmin diuji, wazulzilu, dan digoncangkan zilzalan sadida, dengan goncangan yang sangat hebat. Ujian yang sangat besar saat itu. Orang-orang yang ikhlas bersama Nabi, subhanallah, mereka kuat. Mereka yakin akan menang. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan tadi itu, dan terdengar suara takbir Allahu Akbar, dan di saat itulah kaum muslimin mengetahui bahwa Imam Ali bin Abi Thalib menang. Belum cukup sampai di situ. Kan yang ribuan itu bagaimana? Yang 10.000 itu bagaimana? Setelah ini satu kalah ini, yang 10.000 yang siap menerjang kaum muslimin bagaimana? Dengarkan baik-baik. Fa arsalna alaihim rihan. Maka aku kirim, aku utus rihan, angin, wajunudan, dan pasukan lam tarauha, yang tidak bisa kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Nah, ini dalam Al-Quran ya, surat Al-Ahzab ya, ayat 9. Ya, kamu tahu sejarahnya. Ya, baca Quran itu bisa merenungi makna dan sejarahnya. Jadi saat itu ya, dalam kitab-kitab tafsir itu diceritakan bahwa wakalatil junub lishimal, wakalatil jibal junub lishimal. Gunung selatan berkata kepada gunung utara, ala nanzur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayo kita tolong, hei angin, hei gunung utara, ayo kita, angin utara, ayo kita bantu Nabi SAW. Ya, ini di kitab tafsir ini. Kemudian angin utara menjawab, innal harra latasri bil lail. Angin panas itu nggak datang di malam hari. Angin panas itu tidak datang di malam hari. Akhirnya Allah utus rihus sabah, angin yang datangnya yang datang dari selatan ya, tetapi panasnya luar biasa. Rihus sabah. Makanya Nabi SAW bersabda, nusirtu bis sabah wa uhlika adun bid dabur. Kita ini ditolong dengan angin sabah, angin malam yang panas luar biasa, angin yang puting beliung tapi panas, dahsyat. Wa uhlika adun bid dabur, dan dicelakai, dihancurkan kaum Ad dengan angin dabur, angin siang. Kalau ini sabah, angin malam.
yang panas, yang puting beliung, luar biasa dahsyatnya. Kemah-kemah ini mereka hancur lebur, porak-poranda semuanya, makanan dan sebagainya. Akhirnya mereka ini pulang dengan tangan hampa. Akhirnya Allah memenangkan peperangan Khandaq Nabi SAW saat itu. Wa junudan lam taroha, dan Allah utus malaikat. Sampai ada sahabat mendengar pukulannya malaikat. Tiba-tiba mereka mati semua. Beberapa mati. Di kitab tafsir itu diceritakan seperti itu, kronologisnya seperti itu. Ya. Tafsir bil hadis, bil ahadis, bil riwayat. Ya, Nabi sendiri yang menceritakan kronologinya. Akhirnya luar biasa. Ya. Dimenangkan kaum muslimin saat itu. Wadhkuru nikmatullah, ingat nikmat Allah saat itu. Allah kirim rihan, pasukan, wajunud, dan kalimatnya sama, fiilnya sama, arzalna, kami utus. Rihan wajunudan, angin dan pasukan. Lam taraha, yang nggak bisa kamu lihat, malaikat. Artinya apa? Angin itu termasuk pasukan Allah. Bukan cuma malaikat saja. Pasukan Allah itu kan malaikat saja. Kata siapa pasukan Allah malaikat saja? Kamu membatasi kekuasaan Allah. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Bukan cuma malaikat. Baca tafsirnya. Jangan asal nuduh. Udah jin. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Dengarkan baik-baik. Fa arsalna 'alaihit tufan, fa arsalna 'alaihimut tufana. Lagi-lagi Allah menggunakan kalimat arsalna. Kami utus. Yang pertama apa? At-tufan. Topan. Apa itu topan? Al-amtar, al-mughriqah, al-mutrifah, lithimar, ulizuru, wathimar. Kita tafsir itu, topan itu adalah hujan lebat, badai hujan lebat yang menenggelamkan dan menghancurkan semua tanaman dan tumbuhan. Itu namanya topan. Fa arsalna 'alaihimut tufan. Badai hujan lebat yang sangat luar biasa menghancurkan tanaman dan tumbuhan Bani Israel saat itu. Allah hancurkan rumah-rumahnya, bangunannya, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman hancur lebur kota Mesir saat itu Bani Israel. Akhirnya apa? Mereka ini bertanya, berkata, "Wala ma waqa alaihimur rijsu." Ini Allah yang mencerita loh ya. Bukan saya, ini Al-Qur'an yang cerita. Ya, dengarkan telinganya masing-masing. Wala ma waqa alaihimur rijsu. Ketika sudah terjadi bencana-bencana itu, qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna rijsa la nu'minanna laka wa nursilanna ma'aka bani Israil. Musa, Fir'aun ini mengutus utusannya untuk bilang ke Musa, "Hei Musa, ngomong sama Tuhanmu, ud'u lana rabbaka." Doa sama Tuhanmu supaya Allah ini angkat, Tuhan kamu angkat bencana ini. Kami janji kok nanti kalau seandainya diangkat azab, lanu'minanna lak, kami akan beriman kepadamu, wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kami suruh nih Bani Israel ikut kamu sudah, katanya Fir'aun. Akhirnya Nabi berdoa, Nabi Musa berdoa, dan Allah hilangkan badai topan tersebut, badai hujan lebat tersebut. Akhirnya dibangun kembali berangsur-angsur pulih negeri Mesir saat itu. Tapi nggak cukup. Mereka ternyata mengingkari perjanjiannya. Mereka ternyata tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Bohong mereka. Arsalna 'alaikumut tufana wal jarad. Yang kedua, akhirnya setelah itu Allah kirim pasukan Jarad. Apa Jarad? Jarad, apa Jarad? Belalang.
Allah kirim jutaan belalang di Mesir yang memakan buah-buahan, tumbuhan, tanaman yang sudah kembali pulih, hancur lebur kembali. Hancur lebur kembali. Dalam tafsir yang lain mengatakan makan juga kayu-kayu rumah mereka. Hancur bangunan, belalang. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang belalang, Nabi menjawab, "Aktsaru junudillah la akulu wala uharrimu." Ketika Nabi ditanya tentang belalang, bagaimana belalang wahai Nabi, maka Nabi menjawab, "Aktsar junudillah." Kebanyakan pasukan Allah itu belalang. La akulu, aku tidak mau memakannya, wala uharrimu, dan aku tidak mengharamkan itu belalang. Ya, Nabi menyebut belalang dengan aksar junudillah, paling banyaknya pasukan Allah. Akhirnya apa? Berdoa lagi seperti itu. Fir'aun mengutus pasukannya ketemu Musa, bilang sama Tuhan, angkat adab ini, belalang ini, kami akan beriman, kami akan utus Bani Israel ikut kamu, sudah. Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah angkat itu musibah belalang, pulih kembali, kotanya makmur kembali, tumbuh lagi buah-buahan. Paling kaya Bani Israel saat itu, kota paling kaya, negeri paling kaya saat itu. Ternyata mengingkari janji lagi, tidak mau beriman, gak mau ikut ajaran Nabi Musa. Allah kirim yang ketiga. Allah kirim yang ketiga. Ini surat Al-A'raf, ya, ayat 133. Ayat 133 sampai ayat 134. Wal kummala, dan kumal. Apa itu kumal? Kutu. Jutaan kutu tiba-tiba muncul di badan mereka, di kasur mereka, di lemari mereka, di jalan-jalan mereka, di bangunan mereka, di buah-buahan mereka, di tumbuh-tumbuhan mereka. Kutu itu menyebar sekota Mesir, Bani Israel saat itu. Luar biasa, hancur lebur kembali, hidupnya berantakan lagi, kacau balau dari nol lagi. Fir'aun nggak bisa apa-apa. Yang mengaku Tuhan lemah. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang lebih mulia daripada dirinya yang mengaku Tuhan. Tapi karena sombong, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, kata Allah. Karena sombong, gengsi, ego, akhirnya dia menyuruh utusan ketemu Nabi Musa lagi. Begitu lagi suruh doa, ini angkat kutu. Sampai-sampai ada ceritanya kutu itu memakan paku-pakunya rumah. Bukan kayu lagi, tapi makan paku-pakunya rumah, hancur. Kayu-kayunya ditinggalkan, paku-pakunya dimakan. Akhirnya rumah itu roboh. Nah, kemudian setelah itu mereka ini minta doa lagi sama Musa. Ya Musa, doakan. Kami akan beriman kepadamu. Kami akan ikut kalau kau berdoa dan diangkat adab ini oleh Tuhanmu. Doa lagi Nabi Musa. Nggak lama setelah makmur kembali, bertahun-tahun mengingkari janji lagi. Mengingkari janji lagi. Akhirnya Allah kirim lagi bencana wadofadi'ah. Apa itu? Katak. Wadofadi'ah, katak yang jumlahnya jutaan, bahkan mungkin miliaran. Kusak kota Mesir saat itu heboh, katak di mana-mana, bahkan memakan semua buah-buahan dan tanaman. Hancur lagi semua itu. Setelah mereka sudah bingung, mereka diutus lagi oleh Fir'aun. Doa, minta sama Tuhanmu, angkat ini bencana katak ini. Kok ada bencana seperti ini? Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah kabulkan lagi. Allah angkat itu katak habis, nggak ada sisa satupun. Tapi setelah makmur kembali, setelah bangun kembali kota Mesir, Bani Israel berkhianat kembali, nggak mau beriman sama Nabi Musa, nggak mau ngikut ajaran Nabi Musa.
Yang terakhir, yang kelima apa? Wadam, Allah kirimkan darah. Darah. Tiba-tiba di tubuh mereka keluar darah, di hidung mereka keluar darah, di mulut mereka keluar darah, di telinga mereka keluar darah. Bahkan sungai Nil muncul air darah, darah manusia. Di sumur-sumur mereka penuh dengan darah. Darah dari mana itu darah? Mereka bingung, nggak masuk akal. Di mana penuh darah, bingung mereka. Ini musibah yang terakhir, musibah yang paling akhir. Darah, ayatin mufassilat, kata Allah itu tanda-tanda yang sudah jelas. Sekalian ini mengingkari, banyak durhaka sama Allah, banyak mengumbar-umbar janji, tapi nggak ditepati. Allah kirim bencana silih berganti, masih tetap. Allah, apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak. Itu adalah bencana-bencana yang sangat jelas. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka angkuh. Sudah dikasih bencana-bencana seperti itu, tapi mereka masih tetap angkuh. Fastakbaru, mereka orang yang sombong. Wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah kaum yang durhaka kepada Allah. Ya Allah. Makanya kalau kita ini berbuat durhaka, banyak mengumbar janji ini itu, banyak berbuat zalim kepada Allah dan kepada manusia, Allah kirim bencana, jangan salahkan siapa-siapa. Yang lain juga kena. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau sudah gitu kamu nanti akan udah, ya Allah maafkan aku, tapi abis itu nanti Allah angkat musibah, kamu kumat lagi, kamu berbuat zalim lagi, kamu durhaka lagi, kayak Bani Israel. Ya Allah, kata Allah, falamma kasabna anhum rijsa ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Ketika kami angkat semua musibah-musibah tadi sampai waktu yang sudah Allah tetapkan, hum balighuhu, tapi mereka malah kembali durhaka. Sudah dikasih aja bencana-bencana seperti idahum yang kusun fantaqanna minhum fa'aghraqna fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Masih durhaka semua. Masih durhaka sama Nabi Musa. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di terakhir sudah habis semuanya. Sudah dikasih peringatan sama Allah, kok dikasih adab-adab yang ringan dulu, masih tetap aja, masih nggak mikir lagi. Iya, lihat dari mulai topan ya, badai hujan lebat, kemudian apalagi tadi belalang, terus kutu, terus katak, terakhir darah. Itu pasukan Allah bukan? Pasukan Allah bukan? Pasukan Allah. Jadi kamu pikir pasukan malaikat saja? Burung ababil bukan pasukan Allah. Bahkan ketika wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa, wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ketika ayat ini Allah berfirman, tidak mengetahui pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Ya, para penafsir ada di antaranya Ibn Abbas mengatakan yuridu bihil malaikah wal jin wal insi wasyaitan. Yang dimaksud pasukan Allah di situ adalah malaikat, jin, setan, manusia. Semua yang andil di dalam membantu orang-orang saleh, apapun bentuknya selain Allah, makhluk selain Allah, itu adalah pasukan Allah. Pasukan Allah.